Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhabuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana wafiqna wasfi mardana wa sahih atsalana wa qawi a'malana wahdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Yayasan dan pengurus Yayasan Al-Kautsar, Ketua DKM dan pengurus DKM Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Kautsar yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, usahanya maju, anaknya soleh, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah pada halaman 153, 154, 153. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Walinasihati sifatun wa hayatun wa yuhtaju biha ila talatufin wa illa surat fadihatan wa kana fasaduha aksar min sulahiha wa man khalaqa mutafaqihatal asli wa la ba'ala tuhmihil mara'u wal jidalu wa asura alaihim jum id alqa ilaih ulama usu'i anna dhalika wal fadlu wal qudrata ala muhajati wal munaqasati huwa alladhi yumtadahu bih fafiru minhu biraka minal hasad wa'lam annal mira'a sababul maqdi indallahi wa indal khalqi. Al-khamisu tazkiyatun nafsi faqallahu ta'ala fala tuzakku anfusahum huwa a'lamu biman ittaqa wa qila li ba'dil hukama'i masjidul qabih faqala tanamul mar'i ala nafsihi fa iyyaka an tata'awwada dzalik
wa'lam anna dzalika yanqusu min qadrika indan nasi wa yujibu mukmatlaka inda Allahi ta'ala fa idza aradta an taqrifa anna sana'aka ala nafsika la yazidu fi qadrika inda ghairika fanzur ila aqra'ika idza asqaw ala anfusihim bil fadli wal jahi wal mali kaifa yastaqiru qalbuka alaihim wa yastaskiru tubuka wa kaifa tadumuhum alaihi idza maraqtahu. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya, bagaimana maksudnya, kita kaji malam ini. Yang pertama tentang pentingnya menjaga lisan. Ya. Lisan ini adalah amanah Allah yang dititipkan kepada kita untuk dikelola dengan baik. Gitu. Karena bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan akibat dosa. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya membersihkan diri, ya, jiwa dari segala macam cemaran. Kita lihat sekarang. Apa kata Imam Ghazali? Walin nasihah. Dan bagi nasihat itu sifatun, ada sifat. Ya, nasihat itu ada sifatnya, ada karakter yang melekat pada nasihat. Meskipun niatnya baik menasihati orang, tapi caranya tidak baik bisa menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya kita mau ngasih tahu orang itu salah, tapi caranya tidak bijaksana, bukannya benar, malah marah dia gitu. Wahai dan ada caranya gitu. Ya. Cara menasihati juga mesti bijaksana gitu. Lihat situasinya, lihat kondisi orangnya gitu. Wa yuhtaju fiha katanya. Dan dibutuhkan pada nasihat itu ila talatufin, kepada lemah lembut. Jadi kita diminta mengelola lisan ini dengan lemah lembut gitu, dengan talatuf tuh ngomong lemah lembut gitu. Apalagi menasihati orang mesti lemah lembut, jangan kasar. Wa illa katanya, jika tidak sorot fadihatan, maka nasihat itu akan menjadi membukakan kesalahan orang. Misalnya menasihati orang yang salah tapi di tempat yang tidak tepat, malah bikin malu orang gitu. Maksudnya ngasih tahu tapi caranya tidak bijaksana, marah orang jadinya gitu. Jadi mesti bijaksana. Wa kana fasaduha, dan jadilah kerusakannya katanya akibat lisan itu aktsara min salahiha, lebih banyak daripada kemaslahatannya. Waman khalata, dan barang siapa yang bergaul katanya mutafaqihatal asr, dengan orang-orang yang mengerti katanya ya, di zaman sekarang, ghalaba ala tab'ihil mara katanya, maka mengalahkan kepada wataknya pertengkaran. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mengerti, biasanya umumnya menghindari pertengkaran gitu. Menghindari tengkar gitu. Menghindari tukaran gitu. Wal jidal, perdebatan gitu. Wa asur alaihi sumtu, dan sulit kepadanya diam dari bicara kalau kita tidak pandai mengelolanya. Idh alqa ilai ulama usu, karena katanya ialah menyampaikan kepadanya ulama yang buruk akhlaknya. Jadi kalau nggak bisa ngelola lisan, justru malah jadi bumerang gitu. Anadzalika huwal fadlu wal qudrah, bahwasanya yang demikian itu ialah merupakan keutamaan dan katanya ya kudrah itu kekuatan. Alal muhajah, pada mengalahkan hujah. Hujah itu argumen. Wal munaqashah, dan berdebat itu. Waladzi yumtadahu bih,
ialah katanya perbuatan yang terpuji katanya, maka kaburlah. Maksudnya gini, perdebatan yang bagus kalau perdebatan isinya bukan saling menjatuhkan, ya gitu. Fafirru katanya, maka kaburlah, jauhilah gitu. Engkau minhum dari mereka, firaraka minal asad, seperti kaburmu dari singa. Kita lihat sekarang. Kalau belajar tasawuf itu punya dua goalnya, punya dua tujuan gitu. Yang pertama, tahirun fil badan, bersih badan. Tahirun fil badan, jadi badannya bersih katanya, ya, terjaga ya dari kotoran, wudu rajin, ya, bersih orangnya, itu tahirun fil badan katanya. Zakiyun fil batin, suci batinnya. Jadi badannya bersih, suci batinnya suci gitu. Tidak syirik, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ujub, tidak takabur gitu. Ini dia nih. Badannya bersih, hatinya suci gitu. Nah, yang kayak begini gitu akan menimbulkan cinta dari Allah, al-mahbub, dicintai Allah, dicintai Allah. Mana ayatnya, kan gitu pertanyaannya itu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kan? Diam aja, nggak ada suaranya. Kan ada kan? Surah Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah senang dengan orang yang mensucikan, yang suka bertaubat, suci batin. Wa yuhibbul mutatahhirin, senang dengan orang yang bersih badannya gitu. Badannya bersih, batinnya suci, itu disukai Allah gitu. Nah, ini dia. Nah, salah satu cara supaya dicintai Allah, bersih badan, suci batin, tadi dibahas yang pertama gitu, hifdzul lisan. Hifdzul lisan, menjaga lisan. Ini mesti jaga nih lisan nih gitu ya. Kenapa? Karena lisan itu kalau nggak dijaga, nggak dikelola, nggak dipelihara, bisa menimbulkan dampak yang luas gitu. Kalau lisannya baik gitu, orang juga senang. Kalau lisannya kasar, jahat, ya, terus culas, orang nggak suka gitu. Nah, ini lisan jaga nih gitu. Kenapa? Karena lisan itu amanah, amanah Allah, titipan Allah. Yang bagus, lisan yang bagus talatuf, dia punya sifat lemah lembut, gitu. Ya, lisan itu nasihat, nasihat itu punya watak. Nasihat mesti
bagus dong. Nasihat mesti tepat, gitu. Tepat caranya, tepat waktunya, tepat isinya. Misalnya waktunya tepat, caranya tepat, isinya nggak tepat, ya nggak nyampe. Ya kan? Tuh. Jadi mesti tepat caranya, tepat isinya, tepat waktunya. Tuh. Nih, jadi nggak gampang tuh. Tuh. Tepat caranya, tepat waktunya, tepat isinya, gitu. Tuh. Jadi khatib, jadi mubaligh, jadi kiai, jadi ustadz, mesti tepat nasihatnya. Kalau nggak tepat, kayak buang peluru nggak karuan, rugi dong, nggak tepat sasaran. Tuh. Jaga lisan nih, gitu. Kedengeran? Jaga lisan, biar laki perempuan sama, gitu. Ya. Ini nih mesti pinter, gitu. Nah, kenapa? Karena lisan itu yang dipegang dari orang itu bukan pangkatnya, bukan hartanya, lisannya. Begitu lisan nggak bisa dipegang, orang bilang, dia ngomong sama ke belakang sama aja, habis deh. Kalau udah digituin, nggak ada harganya kita. Mesti jaga nih, tuh. Semuanya, termasuk saya, kita semua. Ya, pengurus masjid, jadi imam, jadi muadzin, jadi jemaah, jaga lisan. Merbot, jaga lisan. Kalau enggak, orang nggak suka ke masjid. Gitu. Ya, nih, jaga. Baik. Sekarang kita pindah nih. Kalau ada orang ngomongnya kasar, katanya fafirru, jauhilah. Orang kayak begitu katanya. Minhum firaraka minal asad. Seperti kamu menjauhi singa. Tuh. Jadi orang kayak singa ngomongnya, nggak enak. Nggak didengerin orang. Baik. Wa'lam, ketahuilah annal mira'a, bahwasanya perdebatan itu sababul makti, adalah sebab kebencian indallah di sisi Allah. Jadi perdebatan itu tidak disukai dalam Islam. Tuh. Makanya kata Imam Ghazali, agama itu bukan untuk diperdebatkan, untuk diamalkan. Jadi kalau ada orang beragama suka berdebat, agamanya nggak bagus pasti. Tuh. Karena kepengen gagah-gagahan, karena kalau debat tuh pengen menjatuhin orang. Bukan. Kalau Islam mudzakarah, saling mengingatkan, gitu. Isinya juga tidak menjatuhkan lawan bicara. Isinya adalah menjelaskan dalil-dalil yang disampaikan sesuai dengan tema yang dibahas. Temanya A, dalilnya A1, A2, A3, A4, A5. Kesimpulannya ini. Jadi nggak nembak orang, gitu. Kalau debat, jatuhin musuh, jatuhin lawan bicara. Bisa malu orang, gitu. Jadi debat itu bukan dari Islam, Western style, gitu. Jadi gaya Barat, gitu. Makanya katakan sababul mukti indallah wa indal khalqi. Debat itu adalah sebab kebencian di sisi Allah dan tanda, katanya, ya, pandangan makhluk yang tidak suka. Tuh. Jangan, gitu. Kedengeran? Bahwa dalam diskusi atau ujian harus ada debat, nggak apa-apa, lain. Kalau ujian kan dalam rangka mencari kebenaran, ya, ilmiah, ada alasannya, ada argumen yang dibangun. Saya berpendapat begini, alasannya ini. Karenanya saya tidak sependapat dengan pendapat itu, karena menurut saya pendapat itu punya kelemahan ini, gitu. Jadi pendapat itu bukan orangnya yang kita jatuhin, pandangan, pikiran, itu. Jelas? Diam aja.
Gak ada suaranya. Sekarang yang kelima nih. Al-khamis, yang kelima nih katanya. Tazkiyatun nafs, ialah mengaku bersih diri. Nggak boleh. Mengaku bersih diri. Paling bersih, paling suci itu jelek tuh. Faqad qala Allah Ta'ala, maka telah berfirman Allah Ta'ala, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu mengatakan dirimu suci, katanya. Jangan merasa suci sendiri, jangan merasa benar sendiri. Wa'alamu bimanittaqa, dialah Allah, katanya, yang maha mengetahui tentang orang yang bertakwa. Jadi kalau takwa, kalau baik nggak usah diomong. Nanti orang sendiri bilang emang orang itu baik. Jadi nggak usah bilang, nih saya orang baik, nggak usah. Kedengeran nggak tuh? Saya nih orang bener, nggak usah. Bener nggak usah diomong. Yang bilang kita bener orang lain. Tuh. Jelas? Yang bilang orang kita alim orang lain. Bukan kita yang ngaku alim. Iya. Orang disebut alim, berilmu kalau udah diuji. Karena diuji gitu oleh penguji, dia dapat sertifikat yang menyatakan dia memang alim di bidang itu gitu. Jadi nggak usah ngaku. Kita nggak usah ngaku juga orang tahu, ini orang alim nih, orang ngerti nih di bidang ini gitu. Nah, yang jelek tazkiyatun nafs, ngaku dirinya bersih suci, nggak boleh. Kedengeran? Wakila li ba'dil hukama, dan ditanyakan ke sebahagian para ulama, masidqu al-qabih, katanya. Apa yang disebut benar yang jelek? Bisa tahu nggak? Benar tapi jelek. As-sidiq, sidiq itu benar. Al-qabih tapi jelek. Yang dimaksud benar tapi jelek apa tuh? Faqala, maka dia menjawab, para hukama ini, sana'ul mar'i ala nafsi, ialah orang memuji pada dirinya sendiri. Kedengeran? Bener tapi jelek. Tuh. Ini nggak boleh nih. Ya ujungnya sombong, calon sombong. Ini jelek nih, marah suci sendiri. Ini biar begini tiap hari tahajud. Buat apa ngomong begitu? Paham gak tuh? Makanya sholat tahajud itu sendirian di tempat yang gelap, di malam hari, gak ada orang lihat, supaya urusannya dia dengan Allah aja. Gak perlu diceritakan orang sekampung. Paham gak? Bapak kelihatannya ngantuk amat. Ya bagaimana nggak ngantuk, dari jam 2 tahajud. Ya ngapain ngomong gitu. Paham gak itu? Nggak penting. Nggak usah diceritain juga, Allah udah tahu. Allah kasih pahala. Gitu. Jadi ada yang benar tapi jelek gitu. Memuji diri sendiri itu benar tapi jelek gitu loh. Ya, memuji diri sendiri. Nah ini nih. Ini contohnya nih. Benar tetapi jelek. Ya. Apa nih? Memuji diri sendiri. Bener tapi jelek, emang bener dia, emang bener, malam tahajud dia, tapi jelek. Kenapa jelek? Diomongin, nggak usah diomongin dong. Baik. Aduh, Mang Aep,
Belum kelar udah keluarin aja nih. Saking banyak pahalanya Kang Aib ini. Coba. Baik, terima kasih Kang Aib. Fayyaka katanya, maka takutlah, hati-hati kalau bahasa yang lebih aneh. Anta ta'awwada dzalik, engkau membiasakan yang demikian itu. Jangan dibiasain tuh. Nyeritain kebaikan diri sendiri. Saya ini biar begini-begini, orang lain belum mulai nyapur, saya udah nyapur duluan masjid. Ya ngapain cerita begitu? Orang belum datang, saya duluan ke masjid. Yang bawa kunci kan saya. Nggak usah ngomong begitu, buat apa? Cari pujian, nggak usah dipuji. Nanti Allah sendiri yang muji. Wa'lam, ketahuilah, anna dzalika yankusu min qadrika indan nas, katanya. Bahwasanya memuji diri sendiri itu akan mengurangi harga dirimu. Orang nggak respect lagi. Jatuh harga dirinya. Indan nas di mata manusia. Tuh. Kedengeran? Kalau kita ngedengar ada orang muji diri sendiri, lo gitu kalau bahasa penyeruk. Wa yujibu maktaka indallah ta'ala, dan memastikan mendapat kebencianmu katanya di sisi Allah Ta'ala. Pasti tuh Allah benci. Kenapa mesti ngomong seolah-olah dia nggak percaya sama Allah? Dia nggak sadar kalau Allah lihat dia. Dia nggak sadar kalau Allah dengar dia, gitu. Dia nggak sadar kalau Allah tahu dia, gitu. Kan ada 3 ya. Gitu. Orang akan bener, jujur, lurus kalau gitu. Ini Allah nih, ini Allah. Allah punya sifat yang wajib, ada sifat yang sunnah, ada yang mustahil, maaf. Di antara sifat yang wajib, Allah Maha mendengar. Sami' ada kan? Sami'. Tuh. Allah Maha melihat, basir gitu. Sami'un. Ini basirun. Ini maha mendengar, maha mengetahui, maha tahu. Alimun. Karena Allah punya sifat yang wajib, di antara 20 itu ada yang sami'un, basirun, alimun, maka setiap orang yang beriman akan muncul muraqabah. Muraqabatun, merasa diawasi Allah. Jadi kemana aja kita pergi, kita tahu Allah lihat kita. Apa aja yang kita ucapkan, kita yakin Allah dengar. Apa aja yang kita perbuat, Allah tahu. Karenanya orang akan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kalau hidupnya merasa diawasi oleh Allah, dia akan menyesuaikan hidupnya nih dengan apa? As-sidqu. As-sidqu itu jujur, benar tuh. Karena dia merasa dilihat, diawasi dan dengar oleh Allah, akhirnya jujur, benar dia. Karena benar, nggak mau dibangga-banggain. Buat apa cerita kalau dia bangun jam 2? Nggak usah. Karena dia tahu Allah lihat, Allah dengar, Allah balas gitu. Jadi kalau ngikutin ilmu tauhid, orang bakal jujur nih. Jujur, lurus, bener gitu. Jadi nggak pernah pengen sohor, pengen beken, pengen populer, masyhur, nggak perlu gitu. Nah itu sebabnya kalau orang suka memuji diri sendiri jelek gitu. Bisa tangkap ya?
Fa idza aradta, maka apabila engkau ingin anta'rifa, tahu katanya, anna sana'aka ala nafsika, bahwa pujianmu kepada dirimu sendiri itu la yazidu fi qadrika, tidak akan menambah pada harga dirimu, inda ghairika, dalam pandangan orang lain, fandur katanya, maka lihatlah ila aqranika, kepada teman-temanmu gitu. Jadi kalau kita mau tahu kita atau orang itu baik apa enggak, gampang. Lihat temennya siapa nih gitu. Bagaimana pendapat temennya tentang dia. Bisa tangkap enggak? Idza asnau ala anfusihim, apabila mereka memuji-muji kepada dirinya sendiri, bil fadli, dengan kelebihan, wal jah, dan kewibawaan, wal mal, dan harta kekayaannya, kaifa yastankiruhu, maka bagaimana hatimu ya mengingkari pujian itu katanya, qalbuka alaihim, kepada mereka, wastathqiluhu, dan watakmu, tabuka, merasa keberatan pada pujian itu. Kalau orang yang baik kalau dipuji, hati-hati dia, takut sombong. Kedengeran? Tuh. Makanya dalam tasawuf kalau orang muji dia cepat-cepat istighfar. Tuh. Cepat-cepat istighfar gitu. Takut lupa gitu. Kalau enggak, kalau dipuji orang dia diem aja, enggak cepat istighfar, takut sombong dia. Begitu orang puji, coba dengar kan? Apa tuh kata orang tuh? Semua orang, saya kan siapa nih? Gitu. Jadi sombong, jadi belagu. Bisa tangkap nggak? Wa kaifa tadhummuhum alaihi, katanya. Maka bagaimana engkau mencela mereka itu atas pujiannya? Idza faraqtahum, apabila engkau sudah berpisah dengan mereka itu. Jadi memuji diri sendiri jelek. Gitu. Prestasi yang kita lakukan, yang kita praktekin, kita capai, serahkan sepenuhnya pada Allah. Biar Allah yang balas, nggak usah butuh balasan manusia. Gitu. Kedengeran? Gitu. Ini ngaji-ngaji gini nggak enak di kuping emang. Penggang kuping. Gitu. Jangan-jangan saya kayak begitu nih, gitu. Padahal Imam Ghazali nggak ada maksud nyindir-nyindir orang, karena memang faktanya suka begitu gitu loh. Buat apa dipuji orang? Gitu. Kita tidak butuh pujian orang. Yang kita butuh adalah ridhonya Allah. Gitu, gitu ya. Lanjut deh. Yang keenam ya. Fa'lam ya. Fa'lam annahum aydun fi hali tazkiyatika nafsaka yatumu naka fi qulubihim najizan wa sayudhiruna bi alsinatihim idza faraqtahum. As-sadisu al-la'mu ba'iyaka antar'amna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala min hayawanin aw ta'amin aw insanin bi 'ainihi wa la taqfu bi syahadatika ala ahadin min ahli al-qiblati bi syirkin aw kufrin aw nifaqin fa innal mu'mina ala sarai huwa Allah ta'ala fala tadkhul bainal ibadi wa bain Allah ta'ala. Walam annaka yawmal qiyamati la yuqalu laka lima lam tar'am fulana wa lima sakata anhu bal law lam ta'lam iblisa tula umrika wa lam tasghal bisanuka bidhikrihi lam tus'al anhu wa lima bukan walam talab bihi yawmal qiyamah wa idza la'anta ahadan min khalqillahi ta'ala tulibta bihi wa la tatumanna syai'an mimma khalaqallahu ta'ala. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadumu ta'ama
yadumul aqrani urrani'a qatun qat bal kana idza syai'an akalahu wa ila tarakahu. Ya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Fa'lam, ketahuilah. Annahum, bahwa mereka itu aidon pun katanya fi hali tazkiyatika nafsaka, pada waktu engkau mengatakan suci dirimu. Jadi orang lain kalau kita ngomong bahwa kita paling suci, paling benar, ya zummunaka, mereka mencela padamu. Dengeran nggak? Kalau kita suka bangga-banggain diri kita sendiri, biar gini-gini nih, nyumbang ke sana segitu, ke masjidnya segini, saya semua tuh katanya. Kalau bukan saya nggak ada tuh, semua saya kan. Nah, orang yang ngedenger udah mulai jeleh, udah jelei. Ya zummunaka fi qulubihim, katanya. Mereka mencela kepadamu dalam hati mereka. Kelihatannya diam aja tapi kurang suka dia. Begini aja, sombong amat sih. Begitu aja diceritain katanya. Najizan di hadapanmu. Wasayudhiruna, katanya, bi alsinatihim, dan mereka akan menzohirkan celaannya dengan lidah-lidah mereka. Idza faraqtahum, apabila engkau telah berpisah dengan mereka. Di depan kita manggut-manggut dia, di belakang ya ternyata tuh orang ria gitu. Jadi mesti tahu gitu bahwa ngebangga-banggain diri itu tidak disukai orang. Kedengeran? Kita lanjut lagi ya. As-sadisu yang keenam, ini penyakit lisan yang keenam. Apa penyakit lisan yang al-la'nu? Ialah melaknat orang. Melaknat, mengkutuk gitu, nyumpain. Ada kan? Orang begitu biar mampus sekalian. Itu melaknat namanya. Fa iyyaka, awas, hati-hati gitu kalau bahasa kita. Antal ana syai'an, engkau melaknat kepada sesuatu. Jangan suka melaknat sesuatu. Mimma khalaqallahu ta'ala, yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala, min hayawanin, dari binatang, jangan. Auto amin, atau makanan, jangan suka nyela makanan. Kedengeran nggak? Bapak makan nih, disediain makan sama ibu nyonya di rumah. Gitu makan, asin amat sih, misalnya gitu. Udah asin dibacain lagi, lu kemana aja lu masak sayur asin begini lu, aduh diomelin tuh bininya. Nggak bagus tuh, kedengeran nggak? Jangan. Au insanin, atau manusia, jangan, katanya, jangan suka melaknat orang. Apa contoh melaknat? Misalnya dia nyumpain biar tabrak mobil tuh orang, jangan gitu. Itu tuh ada hadis tuh Pak dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita nyumpain orang tuh naik sumpahnya ke langit, dikembalikan ke bumi. Kalau orang itu orang yang baik, yang bagus, balik lagi dia, balik ke orang itu yang nyumpain. Itu yang disebut ketulah, kualat. Tuh, hati-hati tuh. Ada apa hadisnya nanti Riyadhus Shalihin ada? Laknat, maki-maki orang, nyumpain orang, ya ditolak karena orang ternyata orang baik, kembali ke pelakunya. Au insanim ini, katanya, atau manusia dengan ainnya, katanya. Wala taqta bi syahadatika ala ahadin, janganlah engkau memastikan dengan kesaksianmu terhadap seseorang. Min ahlil kiblah, dari ahli kiblat muslimin bisyirkin, nggak boleh ngatain orang rajin sholat syirik. Kedengeran nggak? Jelas tiap hari sholat, baca Qurannya bagus, tiap hari ketemu kita di masjid, dia bilang syirik. Nggak boleh ngatain gitu. Atau kufrin, atau kufur gitu.
Makanya mengkafirkan orang itu bukan ajaran Islam. Banyak kan? Namanya takfirisme, mengkafirkan orang. Au nifakin atau munafik, nggak boleh. Ngatain orang munafik, kafir, syirik, nggak boleh tuh. Fa innal mutli'a 'ala sarair, karena sesungguhnya yang melihat atas segala rahasia itu huwa adalah Allah Ta'ala. Yang paling tahu orang itu syirik, kufur atau munafik, yang tahu cuma Allah. Kita nggak bisa ngambil alih haknya Allah. Wewenang Allah tuh yang menakan dia kafir, syirik atau nifak. Kedengeran? Jangan memvonis orang kafir lu gitu. Jangan. Kan banyak kan sama-sama orang Islam. Contoh nih Pak, waktu kejadian bom Bali, masih ingat nggak? Begitu terjadi bom Bali, pelakunya ditangkap, terus diadili di pengadilan Denpasar, terus ditanya sama wartawan, saudara katanya, saudara tahu kan katanya korban akibat perbuatan saudara 200 orang mati, yang 200 itu muslim gitu. Kata si terdakwa itu, kenapa cuma 200 katanya gitu. Maksudnya dikit amat gitu. Dia nggak menyesal. Kenapa? Karena menurut orang itu yang 200 ini kafir semua. Padahal tiap hari sholat nih yang 200. Gara-gara apa? Kerja sama orang bukan Islam. Karena majikannya bukan Muslim, kerja sama majikan bukan Muslim di perusahaan bukan Islam, orangnya kafir semua. Tuh, membunuh orang begitu katanya nggak dosa. Coba, ini kayak Israel. Kedengeran nggak tuh? Bahaya Pak. Takfirisme itu berbahaya sekali. Ini kalau Imam Ghazali nggak boleh mengkafirkan orang, mengatakan orang musyrik, mengatakan orang munafik, nggak boleh. Yang tahu orang syirik, munafik, kafir cuman Allah. Persisnya. Kita tidak boleh mengambil alih kewenangan Allah itu katanya, karena itu domainnya Allah. Fa innal mutli 'ala sarair huwallahu ta'ala. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah. Maka janganlah engkau masuk antara hamba-hamba dan antara Allah Ta'ala. Jangan. Gitu. Kedengeran ya? Wa'lam, ketahuilah katanya. Annaka yaumal qiyamah, bahwasanya engkau nanti di hari kiamat, la yuqalu laka, tidak akan dikatakan kepadamu katanya. Lima lam tal'an fulanan, mengapa engkau tidak melaknat si fulan? Nggak bakal ditanya. Walima sakatta anhu, dan mengapa engkau diam saja dari si fulan? Nggak ditanya tuh. Bal laulam katanya. Bal laulam ta'lan iblisa. Bahkan jika sekiranya engkau tidak melaknat iblis kepada iblis, tula umrika, sepanjang umurmu, walam tasghal, dan tidak mengerjakan lisanuka bidzikri, lidahmu dengan menyebut iblis, lam tus'al anhu, engkau tidak akan ditanya, diperiksa di hari kiamat. Kedengeran nggak? Jadi nanti di hari kiamat Bapak nggak ditanya kenapa kamu nggak melaknat si Anu, nggak bakal ditanya tuh. Kenapa kamu tidak melaknat iblis sepanjang umurmu? Nggak bakal ditanya, kata Imam Ghazali. Bukan itu yang jadi pokok persoalan. Gitu. Walam tutalab bi yaumal qiyamah, dan kau tidak akan dituntut hal itu pada hari kiamat, nggak bakalan. Wa idza la'anta ahadan, dan apabila engkau melaknat pada seseorang, min khalqillah, dari makhluk Allah Ta'ala, tulib tabihi, maka tentu engkau akan dituntut katanya ya dengan laknat itu. Jadi kalau kita melaknat orang dituntut nanti. Jelas ya? Kesimpulan Pak, jangan suka laknat orang. Nggak sama, termasuk. Ada kan? Nanti Bapak baca hadis Riyadhus Shalihin paling banyak.
atau at-targhib wa tarhib. Ada orang lagi maki-maki ontaknya, dimaki-maki, dikatain gitu ya, dihina tuh ontak. Kata Nabi, udah cukup, jangan kamu tunggangi lagi ontak yang kamu sudah sumpahin itu, jangan naikin lagi tuh. Termasuk karena kehilangan barang kita diambil seseorang, kita juga nggak usah ngelaknat. Gak usah baca doanya kan. Kalau barang kita hilang, ada doanya kan, Allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Ya Allah, jauhkan aku dari musibah ini, keluh kesah, apalagi melaknat. Wa ajirni min musibati, dari gini katanya, wakhluf li khairan minhu, gantilah dengan yang lebih baik lagi. Kedengeran ya? Bagus banget. Udah aja, ntar ganti yang bagus-bagus ya Allah. Itu. Ya, jadi kalau kita tahu yang ngambil seanu biar mampus orang, jangan. Paham nggak tuh? Tuh. Biar tabrak mobil tuh, ya. Cuman ngambil apa tuh, doanya ditabrak mobil. Kalau tabrak mobil kesian amat, gak imbang sama yang dia ambil. Ya Allah, ganti lebih baik lagi Allah. Bagus banget Nabi. Paham ya? Wala tadzumanna syai'an, dan janganlah engkau mencela sesuatu, katanya. Mimma khalaqallahu ta'ala, di antara makhluk Allah Ta'ala. Jadi kita misalnya nih, maaf, naik motor, naik sepeda, naik mobil, mogok, jangan dimaki-maki tuh mobil. Ada nggak? Ini mobil haram jadah nih, katanya. Jangan. Dia mogok mungkin karena kita kurang open. Apa kurang open? Kurang gimana, nggak, kurang berkala gitu, servisnya kurang teratur, terang aja mogok, diomelin mobilnya. Mobil bilang, bukan salah saya, kamu kurang teliti. Paham ya? Kadang-kadang bukan cuma diomelin itu motor, ditendang motornya. Ya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadhummut ta'am ar-radi', katanya. Qattu, tidak pernah mencela makanan yang jelek sama sekali. Nabi itu, Bu, nggak pernah nyela makanan yang Nabi tidak suka. Nabi kalau sediain makanan, kalau suka Nabi habiskan, kalau nggak suka Nabi nggak habiskan. Nggak pernah maki-maki, nggak pernah omelin. Tuh, bagus banget Nabi. Nabi disediakan makanan, kurang suka dengan hidang itu, makan sedikit terus nggak habis, gitu, nggak dihabisin. Nah, yang nyediain mesti nauin, kenapa nggak habis nih? Jangan-jangan kurang selera, kurang pas, kurang tepat, gitu. Jangan langsung nyalain Nabi, jangan. Balkana idza ishtaha syai'an, tetapi adalah Nabi apabila menginginkan akan sesuatu, akalahu, maka beliau memakannya. Kalau suka dimakan, gitu. Wa ila tarakahu, dan jika tidak maka beliau meninggalkannya. Tuh, Nabi tuh nggak maki-maki, nggak ngatain, nggak ngomelin. Kedengeran? Tuh enak jadi istrinya Nabi. Bener. Nabi nggak pernah marah kepada istrinya. Kan ada hadisnya kan? Nabi katanya la yanhar khadiman, nggak pernah menghardik pembantu. Wala yadribu imra'atan, nggak pernah mukul istri tuh Nabi tuh. Kedengeran? Nggak pernah mukul istri. Ada orang gue cekek lu, takut bininya. Aduh, minta pulang aja dah, katanya ntar saya merem dicekek sama laki saya. Minta pulang bininya.
Paham gak tuh? Nggak pernah. Nabi nggak pernah. Nabi kalau manggil istrinya disamperin dulu, udah dekat baru. Udah dekat baru ya Humair ta'ali. Udah dekat baru manggil, ngomong. Ada orang manggil bini beberekat dari luar. Indun gitu. Bininya kan malam-malam kan ngantuk, tidur, dia kecapean seharian nggak begitu keluar dasar tidur kayak kebo, ya Allah habis deh. Istri diomelin begitu. Saya bilang sama bapak itu, Pak, ingat masih muda dulu, baru kenal sama ibu. Sekarang aja udah punya anak banyak. Gitu. Ya, Nabi akhlaknya bagus sekali. Gitu. Alhamdulillah. Sampai ke 7 ya, as-sabi' insyaallah. Halaman 158. Ada yang belum jelas? Ya, ini namanya tasawuf akhlaki. Tasawuf yang mengarahkan hidup ini akhlak. Ada orang ngasih nama anak, itu nakal anaknya, terus ganti. Sebetulnya anak nakal bukan karena nama. Anak nakal itu bisa banyak faktornya tuh. Yang pertama, mungkin waktu dia hamil, anak itu dalam kandungan, tidak ada peran si ayah mendidiknya. Satu, ya. Bagaimana mendidik anak masih dalam kandungan? Dibiasain baca Quran. Tuh. Ibunya tuh nyonyanya yang hamil dibiasain sholat sujud. Gitu. Itu udah mendidik tuh Pak. Gitu. Begitu lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Gitu. Ntar umur 7 hari, potong akikah, kasih nama yang bagus, itu udah mendidik itu. Ntar dikasih makanan yang baik, yang halal. Umur 5, 6, 7 tahun diajarin sholat, gitu ya. Kalau itu udah diajarin, proses itu sudah dipenuhi, bukan namanya, tapi ada nggak edukasi yang dilakukan ayah ibunya itu, gitu. Jelas ya? Orang dulu kan, ini gara-gara ini keberatan nama nih, mesti diganti nih namanya. Ya nggak ada urusan. Nama itu tergantung dari orang tuanya pada waktu memberi nama. Makanya memberi nama itu biar bagus, gitu. Gitu Pak. Jadi mesti dirubah tuh pola-pola berpikir yang tidak pas, gitu. Gitu ya. Masih ada? Nggak ada. Baik. Kita baca doa ya. Semua yang hadir, keluarga di rumah sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegrojok, anaknya nurut, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an alimnal Qur'an wa faqihna fid din
wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'i sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.